Belajar dari kisah Guanzhong dan Duke Huan dari Xi. Membangun bangsa dimulai dari membangun karakter bangsa. Di tengah maraknya kasus korupsi yang masih menghantui Indonesia, kita mungkin perlu menengok ke belakang, mempelajari sejarah, dan mengambil hikmah dari kisah-kisah bijak masa lalu. Salah satunya adalah kisah Guanzhong dan Duke Huan dari Xi dari Tiongkok kuno. Kisah ini terjadi sekitar 2.700 tahun yang lalu, tepatnya pada masa zaman musim semi dan gugur, 770 sebelum Masehi sampai 476 sebelum Masehi, dan mengajarkan kita bahwa membangun bangsa yang kuat tidak bisa dimulai dari pembangunan fisik semata, melainkan harus dimulai dari membangun karakter bangsa melalui hukum yang adil dan sistem pemerintahan yang bersih. Duke Huan dari Xi atau Xi Huan Gengge adalah seorang penguasa negara bagian Xi yang memerintah sekitar tahun 685 hingga 643 sebelum Masehi. Pada awal pemerintahannya, Duke Huan menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik internal dan persaingan dengan negara-negara bagian lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, ia mengangkat Guanzhong, seorang negarawan brilian, sebagai Perdana Menteri. Guanzhong adalah seorang pemikir visioner yang memahami bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya terletak pada kekuatan militernya, tetapi juga pada keadilan, stabilitas internal, dan kesejahteraan rakyat. Ia berkata kepada Duke Huan, "Choi heng kin dou lo, wan ho wa wang wai de gong din ji qi, wo們必須先確立公正的法律。沒有公正，人民就不會信任領袖，而物質建設只會成為徒勞的工程." Sebelum membangun jalan, kanal, atau istana megah, kita harus terlebih dahulu menegakkan hukum yang adil. Tanpa keadilan, rakyat tidak akan percaya pada pemimpinnya, dan pembangunan fisik hanya akan menjadi proyek yang sia-sia. Guanzhong kemudian merancang reformasi besar-besaran di Xi. Pertama, ia menegakkan hukum yang adil dan tegas untuk memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ia juga memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dengan mengangkat pejabat yang kompeten dan jujur. Langkah ini membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Setelah fondasi hukum dan pemerintahan yang kuat terbentuk, Guanzhong baru memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Ia membangun kanal untuk irigasi pertanian, jalan untuk memudahkan transportasi, dan pasar untuk meningkatkan perdagangan. Semua proyek ini dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab, sehingga rakyat merasakan manfaatnya secara langsung. Hasilnya, Xi menjadi negara yang makmur dan disegani. Duke Huan bahkan diakui sebagai penguasa tertinggi di antara negara-negara bagian Tiongkok pada masanya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan Guanzhong yang menyeimbangkan antara pembangunan karakter bangsa dan pembangunan fisik. 继过境强盛，以民为本心，方能得永恒。建国新建盟，法治为先生，公正与诚实，方能得满生。Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? 1. Hukum yang adil adalah prioritas utama. Tanpa keadilan, tidak akan ada kepercayaan dari rakyat. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi adalah langkah pertama yang harus dilakukan. 2. Pembangunan karakter bangsa. Membangun bangsa bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang moral dan integritas. Pendidikan anti korupsi dan penanaman nilai-nilai kejujuran harus dimulai sejak dini. 3. Kepemimpinan yang bersih dan visioner. Pemimpin harus menjadi teladan dalam integritas dan memiliki visi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Kisah Guanzhong dan Duke Huan mengingatkan kita bahwa membangun bangsa yang kuat dimulai dari membangun karakter bangsa. Indonesia membutuhkan pemimpin dan sistem yang bersih, transparan, dan adil. Hanya dengan fondasi yang kokoh, kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata untuk semua rakyat. Mari kita belajar dari sejarah dan mengambil tindakan nyata. Bangun karakter bangsa, maka pembangunan fisik akan mengikuti.
人之智慧，今人当学下，以民为本心，国家方能兴。春秋故事传，齐国留美名，以民为本心，方能得永恒。先见忙，法治为先生，公正与忠实，方能得万生。云何众四方，都如连民心。关中之智慧，齐国称霸名。关中之智慧，今人能学下。以民为本心，国家方能兴。人之智慧，今人当学下。以民为本心，国家方能兴。春秋故事传，齐国留美名。以民为本心，永世不忘情。